Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi azmain amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan para dewan penguji, yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Prof. Dr. I. Ketut R. Sudiardita MSI selaku dosen pembimbing 1, yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak Dr. Christian Wiradendi Wolor SEMM selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, saya Maula Juama, mahasiswa Magister Manajemen angkatan 2020 kelas eksekutif. Dalam hal ini izinkan saya untuk mempresentasikan seminar proposal tesis saya yang berjudul Determinasi Kepemimpinan dan Efektivitas Pelatihan Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Mediasi Motivasi Kerja. Adapun seminar proposal tesis saya yang akan saya presentasikan terdiri dari 3 bab. Bab pertama membahas terkait pendahuluan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Bab kedua membahas terkait telaah pusaka dan perumusan hipotesis. Bab ketiga membahas terkait metode penelitian. Bab pertama, pendahuluan. Adapun yang melatar belakangi penelitian saya yaitu turunnya peringkat daya saing Indonesia di peringkat daya saing dunia dari peringkat 37 turun ke peringkat 44 pada tahun 2022. Yang menyebabkan turunnya daya saing Indonesia di peringkat daya saing dunia menurut kerangka metodologi pembentukan indeks daya saing global, salah satu faktor yang mempengaruhinya yaitu kinerja sektor publik. Kinerja sektor publik merupakan salah satu faktor kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, dinilai perlu untuk mengantisipasi perubahan yang sedang dan akan terjadi pada daya saing Indonesia. Dalam hal ini, kinerja sektor publik. Menurut laporan daya saing Global World Economic Forum, birokrasi daya saing Indonesia berkinerja buruk. Oleh karena itu, diperlukan peran serta lembaga sipil nasional yang harus mampu mengikuti tren dan selalu mengasah kemampuannya. Birokrasi pemerintah tentunya menjadi isu strategis yang krusial. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mensyaratkan kinerja sebagai dasar dan parameter utama berjalannya birokrasi. Pada saat yang sama, dalam hal pengelolaan instansi pemerintah, Undang-Undang mengubah orientasi pengelolaan sumber daya manusia instansi dari pengelolaan administrasi pegawai menjadi pengelolaan sumber daya manusia. Rata-rata kualitas profesional birokrasi masih belum memuaskan, di antaranya karena pengelolaan sumber daya manusia yang belum maksimal. Kepemimpinan, pelatihan, dan motivasi merupakan faktor yang paling menentukan terhadap kinerja. Birokrasi sebagai salah satu unsur daya saing bangsa, sekalipun menjadi penentu utama, harus memiliki kemampuan dan kinerja yang tinggi untuk mencapai tujuannya. Subjek penelitian. Adapun yang menjadi subjek pada penelitian ini ialah Kementerian Agama Republik Indonesia, Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Tentunya sekretariat mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, para pegawai dituntut untuk terus meningkatkan kemampuan dan keahlian guna mencapai hasil kinerja yang maksimal. Pada capaian kinerja Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dapat kita lihat pada tabel yang telah disajikan. Dari tabel yang telah disajikan dapat kita simpulkan bahwa dalam hal pencapaian target kinerja belum optimal. Hal ini diduga karena belum optimalnya motivasi kerja, kepemimpinan, pelatihan dalam membangun kinerja pegawai. Dapat dilihat pada sasaran kinerja yang belum sepenuhnya memenuhi sasaran kinerja. Tentunya motivasi kinerja, kepemimpinan, pelatihan memainkan peranan penting dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi. Maka dari itu, manajemen organisasi harus mampu meningkatkan kepemimpinan serta pelatihan yang dapat mengelola dan meningkatkan kualitas melalui mediasi motivasi kerja, serta memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh para pegawai dengan seoptimal mungkin, agar mereka dapat memberikan kinerja yang baik dalam suatu organisasi dalam pencapaian target kinerja. Suatu keberhasilan organisasi dengan mewujudkan visi dan misi sangat dipengaruhi oleh kinerja pegawai.
Hal ini dikarenakan kinerja atau performance merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program, kegiatan, atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Hal ini disampaikan oleh Muhairyono pada tahun 2014. Setiap organisasi menginginkan untuk kinerja yang terbaik. Dengan kata lain, apabila kinerja baik, setiap organisasi akan dengan mudah mencapai tujuannya. Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, bersih, dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintah dan pembangunan serta meningkatkan kinerja. Banyak penelitian yang membuktikan banyak faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Dalam penelitiannya membuktikan bahwa faktor motivasi, kepemimpinan, pelatihan merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai. Hal ini disampaikan oleh Marpaung pada tahun 2013. Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi kerja. Motivasi kerja yang diberikan belum sepenuhnya dilakukan oleh pimpinan, seperti memberi penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi, sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi pegawai dalam meningkatkan kinerja. Penelitian yang telah dilakukan oleh Hustia pada tahun 2020 menunjukkan bahwasannya motivasi kerja di sini memberi pengaruh yang signifikan dan memberi gambaran bahwa motivasi kerja tinggi dimiliki oleh karyawan, maka hal tersebut dapat memberi sebuah kontribusi yang besar dalam hal meningkatkan kinerja karyawan tersebut. Motivasi yang tinggi tentunya bisa membuat karyawan dengan senang dan tanpa tekanan melaksanakan dan menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya mengenai pekerjaan yang telah diberikan. Hal ini sama dengan penelitian Asmawiyah pada tahun 2020 yang menyatakan bahwasanya terdapat sebuah hubungan positif dan signifikan yang terjadi antara motivasi kerja dengan kinerja, motivasi dengan kepemimpinan, motivasi dengan pelatihan dalam peningkatan kinerja. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja pegawai yaitu efektivitas pelatihan. Kurangnya efektivitas pelatihan yang dijalankan diduga hal ini menyebabkan belum tercapainya sasaran target kinerja yang telah ditentukan. Partisipasi pegawai dalam mengikuti pelatihan masih minim, dapat kita lihat pada gambar yang telah disajikan. Berdasarkan gambar yang telah disajikan, dapat kita simpulkan bahwa kurangnya partisipasi pegawai dalam mengikuti pelatihan dalam peningkatan kerja masih minim. Diduga hal ini disebabkan karena kurangnya perhatian dari instansi dalam memberikan motivasi kerja, serta penghargaan terhadap pegawai yang berprestasi dan berkompeten, sehingga menyebabkan kurangnya partisipasi pegawai dalam mengikuti pelatihan. Tentunya motivasi memiliki peran penting terhadap partisipasi pegawai dalam mengikuti pelatihan untuk peningkatan kinerja. Ketika motivasi berjalan dengan baik, maka tidak akan muncul anggapan bahwa diklat yang diselenggarakan oleh organ internal, kementerian, atau lembaga sebagai beban dan bukan kebutuhan. Pelatihan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Pelatihan dilaksanakan dengan sasaran untuk meningkatkan kinerja. Pelatihan adalah proses mengajarkan pegawai tentang keterampilan dasar yang diperlukan dalam menjalankan tugas mereka. Sedangkan bagi pegawai yang lama, tujuan pelatihan yaitu memperbaiki kinerja yang kurang baik dengan mempelajari pengetahuan dan teknologi serta keterampilan yang baru, juga bisa menyesuaikan dengan perkembangan dan kebijakan organisasi yang baru. Hal ini disampaikan oleh Budianto pada tahun 2020. Menurut Harjana pada tahun 2019, training atau pelatihan adalah kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja pekerja dalam pekerjaan yang diserahkan kepada mereka. Pemilihan metode pelatihan yang tepat, instruktur pelatihan yang baik, materi pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan peserta, pelatihan dan tujuan pelatihan yang jelas, tentu akan memberikan impact berupa motivasi kepada pegawai lainnya, serta dapat menjalankan peningkatan kerja karyawan maupun peningkatan kinerja perusahaan. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja. Belum optimalnya dalam pencapaian target kerja yang telah ditetapkan, hal ini diduga karena kurangnya peran kepemimpinan yang dijalankan. Tentunya, kepemimpinan memiliki peranan penting dalam peningkatan kinerja pegawai dan motivasi kerja pegawai, karena kepemimpinan mempengaruhi aktivitas dalam pencapaian tujuan. Sama halnya dengan yang disampaikan oleh para peneliti sebelumnya, yang menjelaskan bahwa kepemimpinan mempunyai peranan penting dalam memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerja pegawai. Adanya kepemimpinan untuk mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas dalam mencapai tujuan dan meningkatkan kinerja.
Bagaimanapun sempurnanya perencanaan, kebijakan maupun peralatan dengan teknologi mutakhir yang dimiliki suatu organisasi, tidak ada artinya bila tidak ada faktor yang menggerakkan, yaitu seorang pimpinan. Kepemimpinan merupakan bagian sentral dari peran manajer secara langsung dengan bawahan. Kepemimpinan sebagai kemampuan yang dapat mempengaruhi suatu kelompok menuju pada pencapaian sebuah visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini disampaikan oleh Robin pada tahun 2015. Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengangkat judul Determinasi Kepemimpinan dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai melalui Mediasi Motivasi Kerja. Adapun yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini, terdapat 7 rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah terdapat pengaruh langsung kepemimpinan terhadap motivasi kerja. Yang kedua yaitu apakah terdapat pengaruh langsung efektivitas pelatihan terhadap motivasi kerja. Yang ketiga yaitu apakah terdapat pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Yang keempat, apakah terdapat pengaruh langsung efektivitas pelatihan terhadap kinerja pegawai. Yang kelima, apakah terdapat pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Yang keenam, apakah terdapat pengaruh tidak langsung kepemimpinan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja. Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh tidak langsung efektivitas pelatihan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada proposal tesis ini terdiri dari 7 tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung kepemimpinan terhadap motivasi kerja. Yang kedua untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung efektivitas pelatihan terhadap motivasi kerja. Yang ketiga untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Yang keempat untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung efektivitas pelatihan terhadap kinerja pegawai. Yang kelima untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Yang keenam untuk mengetahui pengaruh tidak langsung kepemimpinan terhadap kinerja pegawai melalui motivasi kerja. Yang ketujuh yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh tidak langsung efektivitas pelatihan terhadap kinerja pegawai melalui mediasi motivasi kerja. Manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini yaitu yang pertama bagi akademisi, yang kedua bagi praktisi. Bab kedua telah pustaka dan perumusan hipotesis. Telah pustaka pertama yaitu terkait kinerja pegawai. Seperti yang telah tadi dijelaskan, berdasarkan teori yang telah dijelaskan bahwa kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan suatu negara. Oleh karena itu, kinerja memiliki peranan penting dalam peningkatan kinerja pegawai dan dapat memberikan impact bagi kemajuan suatu negara. Kinerja pegawai adalah salah satu hal utama dalam sebuah proses pekerjaan, seperti yang didefinisikan oleh Saadah dan Rijanti pada tahun 2022, bahwa kinerja pegawai diibaratkan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Misalkan, jika suatu bangunan hanya kehilangan suatu bagian saja, maka bangunan tersebut tidak akan dapat berdiri kokoh, bahkan dapat runtuh, seperti halnya kinerja pegawai. Jika suatu perusahaan tidak menganalisis kinerja pegawai dengan baik, maka perusahaan akan menjadi kacau dan tidak terkendali. Kinerja erat kaitannya dengan hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. Dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi, bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral maupun etika. Pengukuran terhadap hasil kerja yang diharapkan berupa sesuatu yang optimal. Adapun faktor yang mempengaruhi kinerja adalah kepemimpinan, pelatihan, motivasi, daya tahan atau kehandalan, kuantitas pekerjaan, disiplin kerja, dan pengawasan. Hal ini disampaikan oleh Robin pada tahun 2015. Berdasarkan uraian teori yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa kinerja pegawai memiliki peranan penting bagi pertumbuhan organisasi. Tujuan utama dari setiap organisasi adalah kepemimpinan yang berjalan dengan baik dan efektivitas pelatihan yang dapat memberikan motivasi kerja untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi sehingga dapat meningkatkan daya saing organisasi. Dimensi dan indikator kinerja menurut C. Darmayanti pada tahun 2011.
Yang menjadi dimensi kinerja pegawai yaitu kualitas, adapun yang menjadi indikatornya itu hasil kerja yang diperoleh, kesesuaian hasil kerja dengan tujuan organisasi, manfaat hasil kerja. Dimensi kinerja pegawai selanjutnya yaitu ketepatan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu penataan rencana kerja, ketepatan rencana kerja dengan hasil kerja, ketepatan waktu dalam melaksanakan tugas. Dimensi selanjutnya yang menjadi dimensi kinerja pegawai yaitu prakarsa, adapun yang menjadi indikatornya yaitu pemberian ide atau gagasan dalam berorganisasi, tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Adapun yang menjadi dimensi selanjutnya yaitu kemampuan dan indikatornya yaitu kemampuan yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki, kemampuan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Dimensi selanjutnya yaitu komunikasi. Adapun yang menjadi indikatornya yaitu komunikasi internal, komunikasi eksternal. Telah pustaka selanjutnya yaitu motivasi kerja. Motivasi kerja adalah daya penggerak yang memungkinkan anggota suatu organisasi menggerakkan kemampuannya berupa keahlian, keterampilan, tenaga, dan waktu untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan komitmennya dalam rangka pencapaian yang diberikan. Tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Hal ini disampaikan oleh Siagian pada tahun 2000. Sama halnya dengan teori sebelumnya yang telah dijelaskan, tentunya motivasi memegang peranan penting dalam kinerja pegawai yang dihasilkan. Motivasi merupakan kondisi pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi mengikuti pelatihan yang berkaitan dengan hasil kerja individu tersebut sekaligus mempengaruhi kinerja organisasi. Selaras dengan penelitian sebelumnya, definisi umum motivasi adalah kekuatan psikologis yang menghasilkan proses kompleks dari pikiran dan perilaku yang diarahkan pada tujuan. Dari uraian teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa konsep motivasi penting untuk manajemen organisasi untuk diketahui, karena sekelompok karyawan yang termotivasi adalah penting bagi keberhasilan organisasi, karena mereka akan berpartisipasi sepenuhnya dalam pekerjaan mereka untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi, sehingga dapat meningkatkan daya saing organisasi. Dimensi dan indikator motivasi kerja menurut Wibowo pada tahun 2011. Adapun yang menjadi dimensi motivasi kerja yaitu prestasi, yang menjadi indikatornya itu target, kualitas kerja, tanggung jawab, dan resiko. Dimensi selanjutnya yang menjadi dimensi motivasi kerja yaitu memperluas pergaulan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu komunikasi, persahabatan. Dimensi selanjutnya yaitu menguasai suatu pekerjaan, adapun yang menjadi indikatornya adalah pemimpin, duta perusahaan, dan keteladanan. Telah pustaka selanjutnya yaitu efektivitas pelatihan. Pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan motivasi kerja, keahlian, dan pengetahuan secara sistematis, sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Pelatihan adalah proses pembelajaran yang memungkinkan pegawai melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan standar. Menurut Widodo pada tahun 2015. Selaras dengan teori sebelumnya, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelatihan membantu pegawai dalam memahami suatu pengetahuan praktis dan penerapannya guna diperlukan oleh perusahaan dalam usaha mencapai tujuan. Penelitian selanjutnya itu menjelaskan pelatihan kerja merupakan proses pembelajaran yang melibatkan perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dari uraian teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa efektivitas pelatihan merupakan suatu kegiatan untuk memperbaiki dan mengembangkan kemampuan kerja seorang pegawai dengan instansi yang membantu dalam memahami suatu pengetahuan yang praktis dan membantu meningkatkan keterampilan, kecakapan, serta sikap seorang yang diperlukan oleh instansi sehingga mampu menciptakan motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja. Adapun yang menjadi dimensi dan indikator efektivitas pelatihan menurut Mangkunegara pada tahun 2016 yaitu dimensi yang pertama yaitu kemampuan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu menyelesaikan tugas, meningkatkan target, dan mengatasi masalah. Dimensi selanjutnya yaitu pengetahuan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu meningkatkan komunikasi, mengembangkan bakat, dan mendukung pekerjaan. Dimensi selanjutnya yaitu proses pelatihan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu instruktur, materi pelatihan, metode pelatihan, fasilitas pelatihan.
Dimensi selanjutnya yaitu tujuan pelatihan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu meningkatkan produktivitas, kualitas tenaga kerja, memahami pekerjaan. Telah pusaka selanjutnya yaitu kepemimpinan. Tentunya kepemimpinan memiliki peranan penting dalam peningkatan kinerja. Maka dinilai perlu untuk mengkaji lebih dalam terkait kepemimpinan. Kepemimpinan memiliki peranan penting dalam meningkatkan kerja. Sebagus apapun perencanaan itu, ketika tidak ada yang menggerakkan, sama halnya tidak akan meningkatkan kinerja. Oleh karena itu, kepemimpinan dinilai perlu berperan dalam peningkatan kinerja. Sama halnya seperti yang dijelaskan oleh Buil Martinez pada tahun 2019 menjelaskan terkait kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, bawahan atau sekelompok, mengarahkan perilaku bawahan atau orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Kepemimpinan merupakan suatu kegiatan manajerial sebagai upaya untuk mengarahkan dan menanamkan pengaruh yang berkaitan dengan tugas bawahan dan pengikutnya. Kepemimpinan memiliki hubungan yang positif dan signifikan dengan kinerja karyawan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan pengambilan keputusan, kemampuan motivasi, kemampuan komunikasi, kemampuan mengendalikan bawahan, tanggung jawab, dan pengendalian emosi. Dari uraian teori tersebut dapat kita simpulkan bahwa kesuksesan pemimpin dalam aktivitasnya dipengaruhi oleh faktor-faktor serta dimensi dan indikator yang dapat menunjang untuk berhasilnya suatu kepemimpinan. Oleh sebab itu, suatu tujuan akan tercapai apabila terjadinya keharmonisan dalam hubungan atau interaksi yang baik antara atasan dengan bawahan, di samping dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki pemimpin, serta motivasi kerja yang diciptakan, kedewasaan dan keleluasaan dalam hubungan sosial dengan sikap-sikap hubungan manusiawi. Dimensi dan indikator kepemimpinan menurut Yuki pada tahun 2010. Adapun yang menjadi dimensi yaitu berorientasi tugas, dan yang menjadi indikatornya yaitu merencanakan, mengatur pekerjaan, mengkoordinasikan kegiatan para bawahan, menyediakan keperluan, peralatan dan bantuan teknis yang dibutuhkan, memandu para bawahan yang dalam menetapkan sasaran kerja yang tinggi. Dimensi selanjutnya yaitu berorientasi hubungan, adapun yang menjadi indikatornya yaitu kepercayaan dan rasa dipercaya, bertindak ramah dan perhatian, memahami permasalahan bawahan, membantu mengembangkan bawahan dan memajukan karir, apresiasi terhadap ide-ide para bawahan, pengakuan atas kontribusi dan keberhasilan. Dimensi selanjutnya yaitu kompeten, adapun yang menjadi indikatornya yaitu prestasi, kemampuan menyelesaikan pekerjaan. Dimensi selanjutnya yaitu partisipatif, adapun yang menjadi indikatornya yaitu partisipatif bawahan dalam pengambilan keputusan, pemecahan konflik, memperbaiki komunikasi, mendorong kerjasama. Perumusan hipotesis. Perumusan hipotesis pada penelitian ini dapat kita lihat pada gambar berikut, yang dimana yang menjadi variabel independen yaitu kepemimpinan, variabel independen kedua yaitu efektivitas pelatihan, adapun kinerja pegawai menjadi variabel dependen, kemudian motivasi kerja menjadi variabel intervening. Hipotesis penelitian. Berdasarkan uraian kerangka teoretik, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. H1, hipotesis pertama yaitu terdapat pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. H2 yaitu terdapat pengaruh langsung kepemimpinan terhadap motivasi kerja. H3 yaitu terdapat pengaruh langsung efektivitas pelatihan terhadap motivasi kerja. H4 yaitu terdapat pengaruh langsung efektivitas pelatihan terhadap kinerja pegawai. H5 yaitu terdapat pengaruh langsung motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. H6 yaitu terdapat pengaruh tidak langsung kepemimpinan terhadap kinerja pegawai melalui mediasi motivasi kerja. H7 yaitu terdapat pengaruh tidak langsung efektivitas pelatihan terhadap kinerja pegawai melalui mediasi motivasi kerja. Bab ketiga, metode penelitian. Metode penelitian ini yaitu tempat Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat. Adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis hubungan antar variabel populasinya yaitu 165 responden
Sampelnya menggunakan sampel random sampling. Adapun teknik analisisnya yaitu pada penelitian ini digunakan teknik analisis struktur equation modeling atau disingkat SEM dengan menggunakan partial least square atau disingkat PLS, pendekatan PLS least square dengan skala Likert. Saya Maula Juama, mahasiswa pasca sarjana kelas eksekutif angkatan 2020, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila kurang hikmat, mohon ampun apabila kurang santun. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.